segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatan-Nya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatan-Nya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatan-Nya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dalam segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatan-Nya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatan-Nya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatan-Nya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dalam segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatan-Nya tetap pada setiap. Kami datang menyembah-Mu.
atas segalanya. Jesus, haleluya. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau sungguh ada bagiku. Sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib. Perbuatanmu, jemaat ku nyanyi yes, ku nyanyi Sungguh hanya Kau yang hebat di dalam hidup kami. Sekali lagi nyanyi haleluya. Hanya Kau.
Sungguh hanya Kau yang hebat di dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk mengutamakan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang kami perlu di dalam hidup kami. Sungguh Kau hebat. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan lawatannya. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Oh ya nama syadara takaraba ya rabbi sikira barabara. Haleluya. Sembah Dia saudara, sembah Dia. Tenang dalam hadirat Tuhan. Tenang dalam hadirat Tuhan. Biar musik menyembah Tuhan. Biar musik menyembah Tuhan. Sembah Tuhan. Jesus. Jesus. Nikmati hadirat Tuhan saudara. Nikmati dan nikmati kasih setiamu Tuhan, kebaikanmu Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kami sembah ya Yesus saja. Nikmati menikmati-Mu Tuhan. Kami menikmati-Mu Tuhan. Seperti Abraham berkata, Engkaulah upah terbesar dalam hidup kami. Engkaulah bagian terbesar dalam hidup kami. Yesus, hanya Kau yang mulia, hanya Kau yang layak. Jesus, mulia, mulia bagi Anak. Mulia, mulia bagi Anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang Bapa Engkau mulia
atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Jemaat katakan, sebab Engkau Mulia dan layak dipuji. di atas segala-galanya, memerintah untuk selama-lamanya. Sekali lagi, sebab Engkau mulia, Dan layak dipuji. Yesus. Atas semua yang di bumi, sebab Engkau mulia, Dan layak dipuji, yang duduk di kata dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Elohim. Oh, Ramashana, Kau bertahta, haleluya. Haleluya. Oh, Yesus. Yesus, Kau hebat, Kau dahsyat. Majulah dia malam hari ini. Majulah dia. Sampai manis kau dengar, sampai manis kau dengar, dan hati kami bersuka semua karena-Mu Tuhan. Oh, kami ada sampai hari ini semuanya karena kasih-Mu, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Ya Ralabas, ya Ralabayamo, ya Ralabalabalabalabalabalabalabalabashe, ya Ralabas, ya Ralabatakarabalabashe. Oh, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami datang sujud di altar-Mu Tuhan Yesus. Ya Ralabas, ya Ralabalabalabalabalabalabashe. Oh, kami memuji Engkau Tuhan.
Biar setiap penyembahan kami malam hari ini Tuhan, manis Kau dengar Bapa. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Katakan dengan imanmu. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar. Oh Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi dengan segenap hatimu jemaat Tuhan, mari nyatakan, inilah yang ku renung. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Dengan pujian dan semuanya kami berikan kepada Engkau. Kepadamu, oh biarlah manis Kau dengar, manis Kau dengar, oh manis Kau dengar, sampai hati kami bersuka. Dan hatiku bersuka. Saya mau undang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan sama-sama nyatakan, inilah yang ku renung setiap waktu. Biarlah masyarakat bayamu, hanya pujian dan pengagungan kepadamu, sampai manis Kau dengar. Oh Tuhan, manis Kau dengar. Dan hatiku bersuka. Aku sembah, aku sembah. Come on sing. Aku sembah, kami sembah Kau Raja. Aku sembah, oh Tuhan, aku sembah, aku sembah. Ya lama-lama syek, aku sembah, kami sembah Kau Tuhan, aku sembah. Oh jemaat Tuhan, sambil mengangkat kedua tanganmu, nyatakan, aku. Kami sembah Kau malam hari ini Tuhan Yesus. Aku sembah Kau, kami sembah Kau, ku amin. Aku sembah, oh Tuhan. Boleh berikan sorak-sorak paling mulia buat Tuhan kita. Aku sembah, kami sembah Kau.
sembah, ku sembah. Oh Tuhan, oh ku sembah, ku sembah. Aku sembah, oh Tuhan, aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah. Oh Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Hanya Yesus yang kami puji, hanya Yesus yang kami tinggikan. Dan kami percaya setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan Tuhan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Setiap penyembahan yang kami lakukan Tuhan, kami percaya menguatkan setiap kami yang ada di tempat ini bahwa hadirat-Mu ada memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah menjadi kekuatan dalam hidup kami, pegangan dalam setiap tuntunan langkah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berikan kami hati seorang anak yang mendengar firman-Mu. Sehingga firman yang jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Semua yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat malam. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Thank you so much buat tim Praise and Worship yang luar biasa malam hari ini. Saudara diberkati, lambaikan tanganmu. Yeah, amin. Saya juga diberkati. Thank you so much buat pengurus rumah penyembahan di tempat ini, Ko Joni dan Cevoni dan seluruh rekan-rekan yang sudah mengundang saya kembali ke tempat ini. Dan saya percaya saya ada di tempat ini untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan kabar sukacita bagi saudara. Tidak kebetulan saudara hadir di tempat ini, amin. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, saya percaya menjadi kekuatan bagi kehidupan kita semua. Bulan yang lalu saya alami sebuah hal yang kurang mengenakkan. Saya dapatkan notifikasi, terus saya kepikiran terus. Saya menjadi takut, akhirnya mau makan, kepikiran. Kerja, kepikiran masalah itu. Mau tidur, kepikiran lagi masalah itu. Lagi tidur, mimpi lagi tentang masalah itu. Begitu bangun, ingat lagi masalah itu. Saya pikir, kenapa begini? Itu terjadi 2-3 hari. Akhirnya saya kerja ya nggak maksimal. Saya melayani ya tidak maksimal. Dan yang namanya manusia tidak lepas dari satu kata, yaitu takut. Takut bisa terjadi karena kejadian buruk di masa lalu yang menjadi pemicu, akhirnya jadi trauma. Kalau saudara belajar, ada begitu banyak orang-orang mengatakan karena ketakutan itu ada penyakit-penyakit tertentu yang timbul. Ada fobia, bahkan dicatat ada 500 lebih fobia yang ada di dunia ini. Ada orang yang takut laba-laba. Ya kalau sekecil ini saya nggak takut saudara, tapi kalau segede gaban. Ada yang takut anjing. Ada yang takut anjing di sini? Ada yang takut kucing. Ada takut ketinggian. Ada yang takut kegelapan.
Ada yang takut air. Maksudnya berenang gitu saudara, nggak berani berenang. Ada yang takut jarum suntik. Dan saya pernah lihat itu orang badannya besar, tegap, tapi ketika mau disuntik, dia setengah mati berteriak. Enggak boleh ketawain orang, dosa saudara. Ada yang takut cedera, ada yang takut naik pesawat, ada yang takut naik mobil, macam-macam ketakutan. Ada yang takut hantu. Saudara takut hantu? Tidak ya. Yang unik-unik saya catat, ada yang takut boneka, namanya pedofobia. Ada yang takut kehilangan akses ke ponsel atau jaringan seluler, namanya nomofobia. Ada yang takut terhadap orang asing, namanya xenofobia. Ada yang takut warna tertentu, namanya kromofobia. Ini yang lucu, ada yang takut terhadap kata-kata panjang, namanya hipopotomonstrosesquipediliafobia. Takut adalah sebuah hal yang natural, tapi kalau kita hidup dalam ketakutan ada sesuatu yang berbeda di situ. Itu adalah hasil kerja daripada kuasa si jahat. Apa yang menjadi dasar ketakutan itu? Dan kemudian kalau kita menjadi takut, apa yang seharusnya kita lakukan? Satu kali Yesus dan murid-muridnya ketika itu dia mau ditangkap, mau dibunuh oleh orang Farisi, murid-muridnya jadi takut. Tepat sebelum dia mau disalibkan, ketika itu murid-muridnya takut, Yesus berkata seperti ini, jangan takut dan gelisah. Kemudian dia kasih solusi, dia katakan seperti ini, ayat yang mungkin saudara sangat tahu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi setelah dia bilang jangan gelisah, jangan takut, dia berkata akulah jalan, kebenaran, dan hidup. So bagaimana dari ketakutan kita bisa menjadi berani? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Yang pertama Yesus berkata akulah jalan. Ketika orang diliputi oleh ketakutan, terkadang dia nggak tahu harus bikin apa. Pernah saudara alami ketakutan sampai nggak tahu harus bikin apa? Apa yang firman Tuhan kasih solusi tentang hal ini? Satu peristiwa ketika Raja Yosafat diserang dari berbagai penjuru oleh musuh-musuhnya, ingin menghancurkan dia. Apa yang dia lakukan? Yang menarik adalah dia berkata seperti ini, dia kumpulkan semua orang untuk berdoa dan dia berkata seperti ini di 2 Tawarik 20 ayat 12, ya Elohim kami tidakkah engkau akan menghakimi mereka karena tidak ada kekuatan dalam kami di hadapan laskar yang besar ini yang datang melawan kami. Kami pun tidak mengetahui apa yang harus kami lakukan. Tapi ini yang menarik di akhir kalimat ini, tapi mata kami tertuju kepadamu. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat takut. Sekali lagi saya katakan bahwa takut itu natural. Dia nggak tahu harus bikin apa. Tapi satu perkataan imannya adalah matanya tertuju kepada Tuhan. Kembali ke cerita ketakutan dan kegalauan saya tadi. Beberapa hari saya takut karena masalah itu. Kemudian ada suara dalam hati saya yang berkata, kamu kan sering khotbah tuh, Petrus jalan di atas air. Oh iya betul. Karena dia lihat saya, dia jalan di atas air. Tapi ketika dia lihat badai, dia tenggelam. Kamu sedang tenggelam. Betul, saya sedang tenggelam. Karena terkadang ketika ada masalah yang menjadi lebih besar dari segalanya, yang menjadi fokus kita adalah masalah. Yesus yang seharusnya jadi fokus kita, kehilangan fokus kepada Yesus. Kita fokus kepada masalah. Akhirnya saya mulai menenangkan diri, saya berdoa dan fokus kepada Yesus. Karena seringkali tantangan, masalah, persoalan membuat kita tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Apalagi kalau kita habis check up terus kita lihat ada banyak bintang di sana.
bintang bukan tanda keberhasilan, tetapi ada sesuatu yang salah. Atau mungkin diagnosa dokter buruk. Seringkali itu kan yang jadi fokus kita. Atau mungkin kita sakit, nggak sembuh-sembuh. Sudah doa, nggak sembuh-sembuh. Atau mungkin punya anak yang memberontak. Nggak mau denger. Baru-baru ada berita yang menarik. Seorang siswa ditampar sama kepala sekolahnya karena merokok. Ada yang dengar? Akhirnya kepala sekolahnya dipidanakan. Tapi tadi saya dengar sudah damai. Punya anak yang memberontak, kita gimana solusinya ini Tuhan? Atau mungkin bukan tentang kita, tapi tentang orang yang kita kasihi. Orang yang kita kasihi sakit, orang yang kita kasihi alami masalah. Saya nggak tahu harus berbuat apa, kita nggak tahu harus berbuat apa. Tapi firman Tuhan berkata seperti ini, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Dalam tinggal tenang dan percaya disitulah kekuatanmu. Beberapa waktu, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu, tiba-tiba satu hari ada istri saya kasih lihat saya tangannya merah-merah, kemudian gatal dan gak lama dia pecah-pecah. Ini saudara pernah disayat pisau? Sedikit aja, perih. Ini sayatan di mana-mana karena pecah-pecah. Itu kalau dia malam tidur, itu kadang terbangun dan kesakitan. Saya sebagai suami lihat istri kayak begitu, sedih rasanya. Saya doakan, ajak perjamuan, oles minyak urapan. Saya bawa ke dokter. Saya pikir segera ini mesti dibawa ke dokter. Saya bawa ke yang paling bagus, cari profesornya. Cari, kasih obat. Oh ini biasa ini, banyak orang yang alami begini. Kasih obat pasti sembuh. Gak sembuh saudara, ganti dokter lagi. Jadi saya coba dari dokter yang paling bagus sampai klinik di BPJS. Bukan berarti di BPJS gak bagus. Dari obat yang paling mahal sampai obat TikTok. Gak berhasil. Bahkan sampai ada satu orang teman yang datang, dia juga alami yang sama. Oh iya ini saya sudah ke KL dan gak ada perubahan. Cuma dikasih salep dan tetap begini. Wah, saya bilang gimana ya? Saya kadang malu sendiri saudara. Saya doain orang sembuh, saya doain istri gak sembuh-sembuh. Saya berkhotbah di depan saudara, Tuhan pasti menyembuhkan. Amin. Tapi istri saya gak sembuh-sembuh. Akhirnya tiba-tiba ada Roh Kudus lagi bersuara. Kamu kan sering doa tuh malam-malam. Coba deh, kali ini doanya ganti-gantian, giliran sama anak-anak. Kan tiap malam saya doa sama anak-anak, saya yang doa. Kali ini kita ganti-gantian doa. Jadi saya kasih tugas. Anak saya yang pertama namanya Ethan doa buat ini. Yang kedua Elijah doa buat ini. Mami doa, saya juga doa. Bergiliran kami doa. Kurang lebih 3 bulan yang lalu. Dan doa. Mereka doa buat tangan mamanya supaya cepat sembuh. Dan apa yang terjadi? Bulan lalu, biasanya saya pegang tangan istri saya kan kasar tuh. Karena pecah-pecah. Bulan lalu saya pegang tangan, kok halus? Saya kira saya salah gandeng istri orang. Oh bukan, benar istri saya. Loh, tanganmu halus, iya. Sudah lama sembuh, sudah. Ternyata sejak doa itu Tuhan sanggup menyembuhkan. Amin, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Wah, ternyata sesimpel itu. Cuman pertanyaannya mau gak doa saudara? Sampai saat ini Tuhan masih mendengar doa. Tuhan menjawab doamu bukan karena perbuatanmu,
tapi dia melihat Yesus yang ada di dalammu. Amin. Karena Bapa itu sumber segalanya. Saudara butuh kesembuhan, datang kepada Bapa. Saudara butuh kekuatan, datang kepada Bapa. Saudara butuh jalan keluar, datang kepada Bapa. Saudara butuh penghiburan, datang kepada Bapa. Saudara butuh kasih, saudara datang kepada Bapa. Bapa adalah sumber pengharapan satu-satunya. Dan jalan kepada Bapa hanya melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 13 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dapat dimuliakan di dalam Putra. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika saudara berdoa ingin sembuh, masa nggak disembuhkan? Amin. Kayaknya kurang percaya. Amin. Amin. Karena itu Yesuslah satu-satunya jalan menuju Bapa kepada sumber segalanya. Saudara, kalau if you look at the world, you will be distressed. If you look within yourself, you will be depressed. But if you look at Jesus Christ, you will be at rest. Kalau saudara lihat kepada dunia sekelilingmu, engkau akan stres. Keadaan sekitar, ekonomi dan lain sebagainya, engkau akan menjadi stres melihat keadaan itu. Kalau saudara lihat kepada dirimu sendiri, saya bisa apa? Apa kehebatanku? You will be depressed, engkau akan jadi depresi. Gimana ini solusinya? Gimana jalan keluarnya? Tapi Yesus berkata, if you look at Jesus Christ, you will be at rest. Kalau engkau pandang kepada Yesus Kristus, engkau akan terima kelegaan, engkau akan alami peristirahatan karena Yesus menjadi sumber jalan keluarmu. Yesus menjadi sumber pengharapanmu. Percaya katakan amin. Amin. Saat takut, fokus kepada Yesus. Karena dengan fokus, engkau bisa berdoa dan engkau dapatkan keberanian. Yang kedua, Yesus berkata, akulah kebenaran. Kebenaran. Orang yang hidup dalam ketakutan itu enggak punya keberanian. Sebaliknya, orang yang punya keberanian maka ketakutan itu akan sirna. Pertanyaannya begini, bagaimana supaya kita jadi berani? Saya sejak kecil itu penakut. Sampai saya kuliah masih penakut. Keluar malam untuk ke toilet itu enggak berani, saudara. Ya, cuman sekedar info. Kenapa? Kenapa bisa jadi penakut begitu? Ternyata saya telusuri. Waktu kecil sebelum sekolah, mama saya suka dongeng. Dan dongengnya adalah cerita horor. Cerita tentang Tante Kunti, cerita tentang itu yang dibungkus kain putih, cerita tentang itu. Tiap hari cerita itu. Makanya saya dorong kepada orang tua di tempat ini, jangan cerita horor kepada anak-anakmu. Orang-orang muda kalau bisa nggak usah nonton film horor. Kalau mau nonton, nontonlah filmnya Jackie Chan. Sama kayak saya dengan Pastor Ade waktu itu nonton filmnya Jackie Chan. No, kalau bisa saudara baca firman Tuhan. Kalau saudara nggak bisa cerita firman Tuhan, saudara tontonlah YHS Media, sekalian saya promosi di sini. Di pagi hari ada Selamat Pagi Yesus, baca Bible 365 hari. Di siang hari ada doa siang kita, di malam hari ada 7 menit jelang tidur. Saudara lakukan itu bersama keluargamu. Jangan kasih masuk pikiran horor kepada anak-anakmu. Sama seperti saya dikasih masuk pikiran horor. Sampai kuliah saya nggak berani masuk ke toilet malam-malam, saudara. Cowok, badan besar, penakut. Cannot imagine. Ya itu saya waktu itu. Sampai waktu itu Pastor Yusak cerita, ketika dia jalan, terus bulu kuduknya tiba-tiba berdiri, dia berhenti.
Dia berhenti, dia bilang, kalau sampai berani macam-macam, saya siksa kamu dalam nama Yesus. Dari situ saya, oh ya. Saya tahu firman ini, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, tapi saya masih penakut. Tapi ketika saya dengar kebenaran itu tiba-tiba masuk dalam pikiran saya, akhirnya saya tidak takut lagi. Saya berani tinggal di ruko kosong seorang diri. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Saya mau beritahu bahwa saudara, right believing produce right living. Kalau kita percaya benar itu menghasilkan kehidupan yang benar. Tapi kalau kita percaya yang salah, itu menghasilkan kehidupan yang salah. Kalau saudara percaya kuasa setan lebih besar daripada roh yang ada di dalammu, maka kita akan jadi penakut. Keberanian saya timbul karena kebenaran firman Tuhan. Pada waktu peralihan ketika Musa mati, Yosua muncul. Yosua, apa yang Tuhan katakan kepada Yosua? Jadilah kuat dan berani. Bagaimana caranya? Tuhan berkata, baca, perkatakan, renungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Jawabannya adalah firman Tuhan. Karena Yohanes 1:14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Kita melihat kemuliaannya itu kemuliaan sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi firman itu adalah Yesus sendiri. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakanmu. Kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakanmu. Kalau kamu tahu firman itu akan memerdekakanmu. Kalau kamu kenal Yesus, kamu tahu Yesus, kamu mengalami Yesus, Yesus akan memerdekakanmu. Ketakutan itu mempengaruhi pikiran kita. Dia pengaruhi cara berpikir kita, akhirnya mempengaruhi hidup kita. Itu sebabnya di 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan kami mematahkan tipu daya dan meruntuhkan setiap dalih keangkuhan yang melawan pengenalan akan Elohim. Kami menawan semua pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menawan pikiran ini susah karena pikiran ini adalah medan perang. Peperangan rohani yang sesungguhnya ada di pikiranmu. Menangnya susah, Pak. Karena kadang kita dikontrol sama pikiran buruk kita. Kita nggak bisa lepas dari pikiran itu. Apa yang kita lakukan? Bagaimana caranya, Pak? Yesus tetap kasih solusi. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa, dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain. Kata penghibur ini dalam bahasa Inggris adalah comforter. Bahasa Yunaninya parakletos, yaitu penolong. Supaya dia tinggal bersama kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya. Karena dunia tidak melihat dia. Juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya karena dia bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berikan roh kebenaran. Dia berikan penghibur. Dia berikan yang namanya parakletos itu tinggal. Kebenaran itu berkata ada Roh Kudus, Roh Elohim yang tinggal di dalammu, di dalamku. Katakan ada Roh Kudus dalamku. 1, 2, 3. Dan roh itu jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Dan Roh Kudus enggak keluar masuk saudara, dia tetap tinggal di dalam kita. Bahkan di saat-saat terburuk kita alami tantangan kehidupan dalam kehidupan kita, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita beri dia ruang untuk bekerja dalam kehidupan kita? Karena ketika dia bekerja, tidak ada yang mustahil di dalam kehidupanmu. Spurgeon berkata seperti ini, the Holy Spirit can cast out the spirit of fear. He can make the coward brave. Roh Kudus bisa mengusir roh ketakutan. Dia bisa membuat orang yang pengecut, penakut menjadi orang yang berani. Jadi kita berani bukan karena kehebatan kita.
Tapi kita tahu siapa yang ada di dalam kita. Yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, yaitu Elohim sendiri. Saat kita takut, pegang kebenaran firman Tuhan. Jadi berani dan sanggup mengatasi ketakutan itu. Yang ketiga, yang terakhir. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketakutan manusia yang paling besar adalah kematian. Semua manusia pasti akan mati. Semua orang-orang hebat, terkenal, kaya, endingnya adalah kematian di dunia ini. Semua nabi, hampir semua nabi kecuali Elia. Musa membelah lautan, mati. Raja Daud, raja yang terkenal, mengalahkan Goliat, mati. Salomo, raja yang penuh hikmat, mati. Bahkan Sang Mesias, Juru Selamat, harus alami kematian. Tapi Yesus berjanji seperti ini. Di Yohanes 14 ayat 19b dikatakan, karena aku hidup, kamu pun akan hidup. Karena aku hidup, kamu pun akan hidup. Karena Yesus hidup, maka kita yang percaya kepadanya akan hidup. Oleh sebab itu Yesus mati di atas kayu salib. Tapi tidak berhenti di waktu dia mati di atas kayu salib. Terjadi pertukaran yang indah di atas kayu salib. Yesus dihukum supaya engkau diampuni. Yesus jadi dosa supaya engkau dibenarkan. Yesus kesakitan supaya engkau disembuhkan. Yesus dikutuk supaya engkau diberkati. Yesus menderita supaya engkau terima damai sejahtera. Yesus menanggung malu supaya engkau dimuliakan. Bahkan Yesus ditolak oleh Bapa Yahweh. Karena begitu berat, besar dosa yang dia tanggung. Supaya saya dan saudara bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Saat dia berseru sudah selesai, itu artinya semua dosa, semua kutuk, semua sakit penyakit, semua pelanggaranmu, bahkan kutuk turunan sudah dia tanggung di atas kayu salib. Tidak ada yang tidak dia tanggung, semuanya sudah dia tanggung. Bahkan surat utang yang mengancam kita sudah dia pakukan di atas kayu salib. Grace is given freely to us, but it was not free. It was fully paid for by Jesus' sacrifice on the cross. Anugerah itu diberikan cuma-cuma kepada kita. Tapi itu berbayar, saudara. Dan itu dibayar penuh, dibayar lunas oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saya dan saudara ada di tempat ini, terima hidup yang kekal karena apa yang Yesus perbuat di atas kayu salib. Ada pujian lama, bagus sekali. Kalau saya nyanyikan itu saya kadang nangis sendiri. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sekali lagi, salib, salib teramat mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Tepuk tangan untuk salib Yesus Kristus. Karena Yesus hidup,
kita pun hidup, tapi bukan hidup yang sementara, tapi saudara terima hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, dan inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saat takut, apa yang saudara lakukan? Pandang pada salib Yesus Kristus. Engkau dapatkan keberanian bahwa engkau hidup. Ketika satu saat nanti dipanggil Tuhan, kita tutup mata di bumi, buka mata di surga. Tuhan Yesus tidak ingin kita alami ketakutan. Dia inginkan kita percaya. Oleh sebab itu dia berkata, akulah jalan. Solusi untuk ketakutanmu adalah hanya melalui Yesus Kristus. Karena itu fokuslah, berdoalah. Ada kekuatan yang akan engkau terima. Yang kedua dia berkata, akulah kebenaran. Kebenarannya adalah ketika Roh Kudus hidup di dalammu, dia akan menuntun melakukan apa yang dia inginkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah Yesus berkata, aku adalah hidup. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib menjadi jaminan kepastian hidup kekal bagi setiap yang percaya kepadanya. Kita baca ayat terakhir di Roma 8 ayat 15. Saya undang teman-teman praise and worship dan musik pujian. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Amin, amin, amin. Katakan, aku adalah anak. Anak yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya tidak tahu tantangan masalah persoalan apa yang saudara sedang hadapi malam hari ini. Tapi kadang yang namanya kita berdiri bersama-sama, yang namanya masalah itu kadang nggak bisa, ada kalanya nggak bisa dihindari. Dan saat tidak ada jalan keluar, mau bagaimana? Satu kali bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, mereka jalan mau ke tanah perjanjian. Di hadapan mereka ada laut Teberau. Pasukan Firaun mengejar di belakang. Ke depan gak ada jalan, laut. Di belakang pasukan Firaun. Di samping kiri kanan gak ada jalan. Namun saat kiri kanan depan belakang gak ada jalan, lihat ke atas. Selalu ada jalan ketika kita lihat kepada Yesus Kristus. Saat engkau tidak menemui jalan keluar, lihat ke atas. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya. Malam hari ini, situasi apa yang sedang kau hadapi yang rasanya berat sekali. Lihat ke atas, pandang Yesus Kristus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mata
ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Ya Tuhan, imanku berkata, katakan, Tuhanku yang pegang kuasa. Amin. Yang selalu bekerja meski akan ku tak melihat. Angkat tanganmu tinggi, katakan. Amin, amin, amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ketika bangsa Israel hadapi laut Teberau di hadapan mereka, Tuhan gak hilangkan laut itu, tapi Tuhan belah laut itu. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dihadapkan dengan dapur perapian, Tuhan gak hilangkan dapur perapian itu, tapi Tuhan ada bersama mereka dalam dapur perapian itu. Saat engkau sedang alami tantangan masalah, mungkin gak ada jalan keluarnya, mungkin tidak ada harapan, tapi percayalah Tuhan sanggup buat jalan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Pegang kebenaran firman Tuhan ini. Yang perlu adalah iman kita tetap percaya, tetap berserah. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Ya Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Imanku aku pegang padamu
angkat tinggi iman percaya. Amin, amin. Takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Saat ini kau yang butuh pertolongan Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat malam hari ini Tuhan. Kami angkat tangan kami, tanda kami menyerah. Kami angkat tangan kami, tanda kami percaya Tuhan sanggup tolong kami. Berdoa buat mereka yang sedang alami sakit Tuhan. Yang bertahun-tahun mereka tidak bisa lepas, tidak bisa sembuh. Sudah doa, sudah lakukan segalanya. Malam hari ini kuasa kesembuhan menyembuhkan setiap anak-anakmu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mereka yang alami masalah dalam keluarga. Mungkin sepertinya nggak ada jalan keluar bagi keluarga ini. Tidak ada harapan buat keluarga ini. Tapi malam hari ini anakmu datang ke hadapanmu Tuhan. Berserah ke hadapanmu. Percaya, kami mau percaya lagi kepadamu Tuhan. Bahwa ada harapan bagi keluargaku. Di dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Terjadi pemulihan. Terjadi pemulihan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan yang kami sembah Tuhan yang besar. Sanggup untuk menolong, sanggup untuk menyembuhkan, sanggup untuk memulihkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Biar menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Dalam menghadapi hari-hari ini, Roh Kudus Kau bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan. Saat mereka lemah, Engkau tetap ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, semua yang percaya sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan memberkati kita semua. Azan kau Tuhan.
pernah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan serahkan ku rencanamu, Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak diberikan. Hanya Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajar Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajar Tuhan, agung dan perkasa. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Masih bersemangat untuk memuji Tuhan malam hari ini, amin. Kalau masih bersemangat boleh tengok samping kanan kirimu dan nyatakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, mari sama-sama kita nyatakan jiwa bebas terlepas, kuasa mautlah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Come on sing, ngalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Keajaiban kan terjadi di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kami bersyukur. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya,
Serukan ajaiblah Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap. Sama-sama nyatakan, bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Sambil bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Saya mau dengar suara jemaat Tuhan. Oh 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 oh. Sekali lagi sing. Oh 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 oh. 1 2 3 go. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Roh Kudus membakar setiap kami. Roh Kudus membakar. Lebih kencang untuk Tuhan kita. Naikkan pujian mujizat. Sekali lagi kita lakukan untuk Tuhan, amin. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Keajaiban dan terjadi Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Yeay. Lebih dahsyat lagi.